Nah, aku nggak tahu ini apaan. Aku gunting padahal tuh squishy gitu. Oh, dulu tuh aku diajak. Kalau tahu meme kamu diajak, kamu nggak diajak nggak? Aku diajak. Diajak. Aku diajak, betul. Pakai kardus dulu, Biar kardus kita- dulu gak apa-apa gitu. Pakai kardus. Emang dikira SpongeBob sama Patrick? Imajinasi. Halo semuanya, selamat datang di VTuber Corner. Bareng aku Ren dan temanku Zero. Bang, apa sih VTuber Corner itu? VTuber Corner adalah segmen ngobrol interview santai bareng para VTuber. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial nih. Dia seorang VTuber penyanyi, gamer, dan orang Jawa. Langsung aja kita sambut Juliana Safira. Juliana Safira, berikan tepuk tangan yang Hai. paling meriah. Halo Juliana Safira. Kita manggilnya apa nih biar Halo, enak? halo. Ini kita manggil Kira aja Cil. nggak apa-apa. Pira. Oke. Oke, Pira. Mm-mm. Pira bisa Jiko dulu mungkin. Harus Jiko banget nih. Oh, siapa masih Mas? Panjang Jiko gua. Panjang. Ojo masih masuk channel Sana Supira di sini seorang anime paling ramah seki virtual yang secara tidak sengaja telah menjadi anime Dark Witch yang siap mengusulkan saudara ATM kalian. Salam kenal, hai. Halo Pira. Makasih banget loh udah mau hadir hari ini. Kita seneng banget karena banyak banget yang udah nungguin obrolan ini. Terus tanpa basa-basi lagi, kita langsung aja ke sesi tanya jawabnya ya. Bentar, aku ada Boleh. pertanyaan. Ini nggak masuk dari interview ya. Tadi yang Jikomu tadi kok bisa ikonik tuh yang bikin siapa Pir? Sendiri. Sendiri. Gokil. Kepikiran gitu apa ya enaknya yang bikin apa ya enaknya Jiko. Kan dulu tuh kan aku udah 4 tahun jadi VTuber. Ya, Nah itu aku tuh bikin Jiko-nya tuh kayak telat banget. Dulu pas awal-awal tuh nggak punya Jiko. Bikin Jikonya tuh pas tahun ketiga kayaknya baru bikin. oh Ya berarti udah lah ya selama nggak apa-apa. selama 3 tahun belum ada Jiko. Kayak 2 tahunan lebih lah nggak 2 punya tahun, Jiko. Jadi jadi kayak kalau mau hai itu kayak hai aku Juliana Safira udah titik gitu doang. Oh. Terus Tapi- kayak aku iri gitu lihat yang lain kok VTuber yang lain kok banyak Jikonya kok aku nggak punya ya udah bikin deh gitu. Oh, ya tapi Oja Mas itu artinya apa sih Bira? Oja masih masuk tuh apa ya kayak permisi gitu kan bahasa Jepang kan permisi. Oh. Cuma aku medoin ini Oja masih masuk gitu. Catchy banget ya Bira itu jadinya. Kata itu pertama kali pas aku lagi main backroom sama teman-teman dari EKE juga kan. Terus kayak kan ada kayak hantunya gitu kan. Terus aku Oja masih masuk permisi gitu kan. Oh, Jadi Permisi. dapat itu catchphrase-nya. Iya. oh kayak Mbah Nyuwun Sewu gitu ya kalau di Jawa. Ya ibaratnya kayak gitu. Tapi cuma itu kayak agak-agak ya komedi aja sih. Itu bahasa Jepang sebenarnya. Kayak Oja masih masuk kayak permisi gitu. Oh, oke sekarang paham kita. Oke. Oke. Langsung masuk ke pertanyaan aja ya. Boleh. Untuk pertanyaan pertama kita nggak serius-serius dulu. Jadi, papamu udah inget namamu belum, Bir? Udah dong, cuma Oh, kadang udah. beliau karena sudah tua, ya kadang suka lupa gitu namanya. Aduh namamu siapa sih? Kadang suka begitu. Atau kadang-kadang tuh salah nyebutnya, mau manggil aku malah manggil kakakku, mau manggil kakakku malah manggil aku ya. Sudah lah ya. Oh, aku punya ide sih Namanya Bir, juga orang tua. biar papamu tetap ingat Bir. Kamu kalau Waduh. di rumah Ya. buatin name tag gitu Hmm. loh. Jadi kamu kalau riwa-riwi di rumah pakai name tag biar papamu nggak. Emang dikira kerja kantoran pakai name tag. Elah. Mas. Tapi kalau arti nama Juliana Safira itu apa sih Bir? Nah itu kalau itu aku jujur kurang tahu ya. Tapi dulu aku pernah nyari tapi aku lupa ya. Bentar coba tak cari ya. Arti nama Juliana Safira. nama Juliana Safira. Aku boleh nebak arti Arti. namanya enggak? Boleh, coba. Oke. Juliana ya. Ini dibagi dua Juliana. kata, Juli dan Ana. Juli itu dari bulan Juli bahasa Indonesia. Terus Ana itu Tuh. dari bahasa Arab ya, saya. Terus Safira itu kayak permata gitu bukan sih? Iya,
Sebenarnya dulu aku tuh pernah dikasih tahu itu, tapi aku cuma agak-agak lupa. Tapi aku ingetnya tuh cuma yang Julinya doang, karena kan aku memang ceritanya lahir di bulan Juli gitu. Nah, itu dia. Berarti Soalnya Julian. Juliana Safira tuh nama ini yang mikir bukan aku, tapi artisnya yang dulu itu yang 1.0 yang lama itu yang dari 4 tahun yang lalu. Dia yang punya karakter ini, aku kan dikasih gitu. Loh. Oh gitu. Iya. Baru tahu. Terus kalau kamu kan namanya Juliana Safira. Tadi kan belum ini kamu ceritain artinya yang tadi. Ya itu sama kan Oh, Juli, oke, maksudnya oke. tuh Oh, udah lagi bener bulan berarti. Juli, Oh, berarti gitu. tebakan kita bener ya. Tapi yang anehnya itu Bener itu Juliana Safira. Berarti kalau diartikan saya adalah permata cantik yang lahir di bulan Juli. Nice itu. ya betul. Masuk akal ya. Masuk akal. Sepertinya juga gitu dulu aku dikasih tahu udah agak lupa. Oh, kita ingetin kok gitu. Iya. Juliana Safira. Kan tadi namamu Iya. udah nih, terus sekarang kita mau tahu nama panggilan buat viewermu tuh apa sih sebutannya? Vampira. Vampira. Dari Tuh, kata nama vampir. fanbase aku Vampira. Vampira, maksudnya kayak family pira gitu, kayak vampira. Jadi kayak viewer rasa family gitu. Jadi kita kayak santuy aja gitu, selama kita santuy lu nggak aneh-aneh ya, santuy aja gitu kayak family biasa. Gitu. Asik. Kelas bang, kelas gila. Kalau nggak aneh-aneh ya, kalau kerjaannya ngomong nyuko face reveal, itu sih bukan vampira kalau kataku. Tapi Terngiang-ngiang ya sama itu ya, sama Jikoko fun ya. fact. Iya, terlalu terngiang-ngiang itu aja Mas. Aku udah gabung Discord kamu itu udah dari tahun lalu kayaknya. Vampira Basecamp Udah itu kan. lumayan lama juga ya. Ya, Vampira Basecamp. Tapi awal-awal itu Vampira itu aku kira vampir gitu maksudnya. Tapi ternyata Bukan, tapi keluarga pira maskotnya gitu pir. Ya, tapi ada maskotnya kan. Hmm. Maskotnya tuh pir, terus dia kayak vampir gitu. Oke. Maskotnya gitu, tapi artinya tuh sebenarnya itu gitu. Oh, ini loh. Multi tafsir berarti. Ya. Sebenarnya nggak gitu juga, tapi maksudnya karena dia punya dua arti yang berbeda gitu, aku mikirnya kayaknya maskotnya bagusnya seperti itu. Jadi kayak ada buah pir tapi dia vampir gitu. Jadi vampira gitu, ngerti gak? Itu maskot vampira tuh seperti itu. Jadi inilah wujud vampira, pir yang bertaring gitu. Kalau kamu nggak jadi VTuber, kamu bakal jadi apa kira-kira? Nah, pertanyaannya bisa bikin pusing ya. Kalau nggak jadi VTuber jadi apa? Tapi dulu sih sebelum Kuli aku jadi mungkin. VTuber aku tuh suka banget gambar. Aku dulu tuh sebelum jadi VTuber aku rajin banget gambar. Tapi entah kenapa semenjak jadi VTuber rajin gambarnya hilang entah kemana. Jadi mungkin kalau nggak jadi VTuber aku jadi ilustrator mungkin. Tapi gambarnya juga gambar-gambar style anime gitu ya, malah. Iya betul. Oke. Kamu kan ada banyak subscriber ya di YouTube ya. Ya hitungannya banyak itu. Ya. Nah, itu ada nggak salah satu dari fans kamu ada yang nge-give sesuatu yang sampai bikin kamu heran apa terharu gitu mungkin? Nge-give Iya. sesuatu. Ya, sesuatu. Sejauh ini sih biasanya ya kalau nggak mau ngasih sesuatu ke Pira kan harus via itu kan, via agensi. Sebelum aku join agensi dulu pas indie, aku nggak buka yang begitu-begitu gitu kan, karena agak susah ngurusinnya. Ya. Sejauh ini sih yang ngasih Pira kayak ganci. Terus dulu tuh adanya tuh yang berkesan, lebih kayak berkesan. Jadi ada Vampira yang ngasih hadiah tuh semacam mainan kayak spicy dari kertas gitu. Nah, aku nggak tahu ini apaan. Aku gunting padahal tuh squishy gitu. Squishy. Iya, itu berkesan banget. Padahal kan hadiah, bukan untuk digunting, tapi aku gunting. Aduh. Oh, wah. Itu aduh. Maaf ya kalau ada suara kendaraan kenceng banget. Rumah aku memang di tengah-tengah sirkuit balap, jadi seperti itu. Oke, balap Sirkuit liar balap. ya. Tapi boleh ceritain nggak Bir, pas dulu sebelum gabung gimana ceritanya kok dari indie sekarang jadi masuk agensi yang AKA virtual itu? Oh, dulu tuh aku diajak. Kalau tahu meme kamu diajak, kamu gak diajak nggak? Aku diajak.
aku diajak, betul. Jadi kayak dapat invitation gitu loh dari EKE-nya langsung gitu Iya. untuk gabung ke EKE virtual Oh. gitu. Tapi EK virtual itu apa emang kayak gitu ya? Kalau ada VTuber yang indie-indie gitu bisa ngirim invitation terus diajak gabung ke mereka. Kalau pihak EKE mau, pasti mereka bakal ngasih invitation gitu. Kalau mereka mau. Kan saya memang talentnya, tapi kalau masalah itu masalah staffsan. Kalau penasaran langsung tanya ke staffsannya aja, oke? Oke. Mau tanya gimana lore-nya Sapira? Ya. Lore-nya Sapira. Lore. Panjang juga lore gue. Sampai nanti Dipersingkat malam juga aja, bisa Mbak. itu kalau lengkap. Singkatnya aja ya, persingkat Oke, ya. Jadi persingkat. singkat cerita, seingatku udah lama banget soalnya kalau ditanyain lore-nya dari yang pertama kan modelku banyak nih, ya kan? Ya. Ya. Tapi dulu tuh diawali sama modelku 1.0 itu kan yang masih awal banget. Ya. Itu tuh lore-nya dimulai dari aku tuh kayak pelajar gitu loh. Pelajar di dunia ilustrasi gitu. Ngerti nggak? Ya. Pelajar yang mempelajari bidang ilustrasi gitu. Tapi tuh selalu kalah sama kakaknya. Lore-nya tuh kayak gitu, singkat cerita. Nah karena nggak mau kalah, dia pengen cari hal baru tuh. Apa ya yang belum kakakku lakukan dan aku bisa lakukan? Oh ya udah jadi VTuber gitu lore-nya. Oh. Terus memanjang sampai yang encok gitu kan. Yang encok itu sebenarnya nggak ada lore yang gimana karena itu ceritanya kenapa aku bisa jadi encok, karena awalnya aku komis full body tapi aku di ghosting jadi udah aku jadi encok. Jadi belum ada lore yang gimana karena aku tuh debut itu karena aku kesel aja karena aku di ghosting gitu, aku tuh kesel kan bodoh lah Oh, debut aja dah encok dah gue gitu terserah. Ala cewek-cewek yang lagi bad mood gitu kan, bodo amat debut aja deh encok gak apa-apa gitu. Terus akhirnya lore-nya mulai padat lagi nih pas aku udah jadi anime Dark Witch yang sekarang ini. Ya. Jadi ceritanya kan aduh gabut gitu, belajar mulu sekolah mulu apa ya gitu. Oh main game nih VR gitu. Jadi ini lore-nya tuh terinspirasi dari SAO kalau tahu. Jadi kayak main game tahu. virtual Online. gitu sampai kerasa kayak bener-bener masuk ke dunianya gitu kan. Ya. Nah terus di situ ada pilihan kayak role gitu mau apa. Awalnya mau milih bukan Dark Witch tapi kesandung terus nggak sengaja kepilih Dark Witch. Jadi ya udah. Beneran lore-nya kayak gitu. Ya. Princess kan Agak bela. anak raja Kanjeng. gitu kan, jadi putri gitu kan, banyak duit, siapa tuh ada pangeran yang ganteng gitu kan mau sama aku gitu. Ada dua ini. Halo Bira. Halo Bira. Dari seorang pelajar ilustrasi sampai menjadi Dark Kayak Witch. dia mau pelajari ilustrasi jadi Dark Witch. Tapi jadi Dark Witch-nya kan di dalam game gitu kan. Nah, kalau misalnya aku keluar dari game, aku bakal jadi encok lagi gitu. Oh, oke. Oke. Aduh, encok kebanyakan main game, aduh encok gitu. Gara-gara itu nickname Discordmu jadi Kanjeng itu. Oh, kalau Kanjeng itu yang ngasih para vampira gitu bilangnya. Fir pakai itu aja nickname-nya Kanjeng aja. Kamu kan Kanjeng di sini gitu. Yaudah Kanjeng Vira. Gitu. Oh. Kan sekarang kan VTuber kan makin berkembang kan. Terus ada yang VTuber AI gitu kan. Nah, menurutmu gimana dengan VTuber AI sekarang? Apakah kamu pro atau kontra gitu? Ini VTuber AI yang seperti apa dulu? Apa ya? Ada beberapa macam VTuber AI. Oh ya, kan ada VTuber AI yang desainnya AI, terus yang Nah, ngisi juga ya, AI. yang isinya Yang full AI. gini. Ada yang desainnya AI, yang ngisi juga AI. Ya. Ada juga yang desainnya tuh nggak AI, tapi yang ngisi AI. Ada juga yang desainnya AI, terus yang ngisi bukan AI. Nah, yang mana dulu? Ada 3 macam tuh setahu gue kan gitu. Yang A. yang Yang pertama. A tuh yang mana tuh? Yang Yang pertama. full AI. Tadi gue ngomong apa anjir? Yang full AI, full AI. yang desainnya AI tapi yang isi nggak AI. Oh, kalau yang itu sih aku sangat amat kontra karena ingin dunia perfituberan ini kan ranahnya memang hiburan ya Ya. kan, entertainment. Cuma kan kalau
lama-lama kan juga bisa dimonetasi kan, hitungannya tuh komersil kalau menurutku. Kan sudah bisa ke ranah komersil apalagi sudah monetasi. Ya benar. Nah kalau sudah dimonetasi begitu kan AI kan apa ya, kalau masalah komersil menurut aku AI itu kayak tidak bisa atau lebih kayak sulit buat dikomersilkan. Jadi kayak hak ciptanya tuh nggak tahu gimana gitu loh. Karena itu kan AI kan hasil dari kayak ngambil dari ini, ngambil dari itu, terus kayak jadi satu gitu, ngerti nggak maksudku? Iya benar. Tahu. Kayak ngambil art style ini, ngambil art style itu, kayak banyak artis-artis yang dirugikan di sana gitu. Artis yang suka gambar itu kayak art stylenya dicuri, terus dijadiin kayak bahan buat ngelatih lah, apalah, gimana lah. Jadi menurut aku itu nggak banget sih kalau misalnya artnya dia AI terus yang isinya tuh bukan AI. Gitu. Aku sangat amat kontra buat itu. Jadi nggak banget kita support artis-artis di luar sana ya yang gambar masih pakai tangan. Ya siapa tahu enggak maksudnya siapa tahu ada yang gambar pakai kaki juga, maksudnya pokoknya enggak. Ya gitu maksudnya teh. Iya. Maaf. Tapi emang kalau pakai AI dari desain itu emang banyak yang dirugikan. Enggak, itu hal yang tabu. Apalagi tabu di ya. dunia perfituberan gitu kan. Dunia perfituberan tuh nggak jauh-jauh dari dunia para ilustrator gitu. Nah. Orang ilustrator aja pada nggak suka yang namanya AI gitu kan. Kontra banget yang namanya AI. Kenapa kamu pakai AI? Udah kelar hidup kamu Iya. Youtuber kalau kataku mah. Pira kan desainnya udah ganti berapa kali berarti? Yang desain model. Yang ini 3, hitungannya 3. Ini kan 3.0. Iya. Nah itu pas pembuatan desain yang pertama, yang kedua, yang ketiga itu Pira ada andil gak yang di situ proses pembuatan? Aku kalau masalah desain aku ngambil andil itu ya nomor 3 ini. Yang nomor 1 itu kan aku dikasih desainnya udah ada. Ya nomor 2 juga tiba-tiba desainnya udah dibikinin. Jadi ya udah, aku nggak ambil andil buat desainnya gimana. Jadi yang aku ambil andil cuma yang ini aja, ya 3.0. Oh, tapi bagus ya. Sekarang kayak ada aksen emasnya di rambut. Jadi makin rame. Ya, rame banget. Kan nggak apa-apa kan, dunia game kan emang seperti itu kan, rame-rame nggak apa-apa. Oke. Kamu kan tadi ngomong bisa ilustrasi. Terus aku juga lihat di channelmu itu barusan rilis lagu ya, yang 1 bulan Cover song. Iya, cover song. Yang apa? Kobe Junior. Betul. Mantap. Nah itu pas, yang pembuatan original song kamu, itu proses pembuatannya Kenapa? gimana? Prosesnya dimulai dari bikin lirik dulu. Kalau original songnya Pira ya. Yang pertama, yang kedua, apa yang kedua nih? Yang pertama. Oh, yang pertama banget ya sama sih. Liriknya dulu gue bikin. Liriknya dulu gue bikin. Karena waduh. Ya pokoknya tuh awalnya aku bikin dari liriknya dulu. Dari liriknya itu karena aku lebih tepatnya belum belajar dan belum siap untuk ke ranah yang bikin nada-nada lagu itu, ya kayak bikin instrumen gitu kan aku masih belum bisa, ya kan? Belum belajar juga. Jadi aku hire orang gitu, ibaratnya kayak komis gitu, untuk yang bikin nadanya itu ke orang gitu. Bikin instrumennya lah sama orang. Jadi habis itu udah jadi nih instrumennya, aku nyanyi gitu. Setelah aku nyanyi, jangan lupa komis art, komis MV, racik jadi. Oh, berarti proses pembuatannya bisa sampai berapa lama itu, Ber? Dari awal sampai tergantung. Bisa jadi 6 bulan, bisa jadi 4 bulan, bisa jadi 5 bulan, tergantung biasanya sih. Tergantung dari apa? Tergantung dari kecepatan Pira, misalnya Pira bikin liriknya, atau misalnya kecepatan orang yang Pira komis ini buat bikin lagunya. Terus yang bikin artnya, yang bikin MV-nya, kayak gitu-gitu. Oke. Sama yang mixingnya, yang ngolah suaranya tuh kan. Kalau misalnya kadang hilang-hilangan ya biasanya lama, atau misalnya Piranya nggak ada inspirasi atau gimana, itu bakal mandek juga gitu. Apa sih bahasa Indonesianya mandek? Berhenti. Pokoknya berhentilah, macet. Betul. Hubungan sama komposer musiknya itu yang ngobrol biasanya Piranya langsung apa dari staff Sun? Pira langsung sih biasanya. 2 original song itu dari Pira pribadi. Oke.
Oke, kan itu di YouTube kamu kan ada yang versi koplo sama versi original kan. Nah, kamu lebih milih yang mana? Pangkot nih. Waduh, dua-duanya boleh nggak sih? Kalau bisa dua kenapa harus satu? Pangkot, DJ Pangkot. Kamu kalau bikin konten di sosmed itu Hmm? tipe yang harus nyusun konsep dulu dari A sampai Z gitu apa langsung aja gas? Tergantung. Ada beberapa konten yang aku harus mikir dari A sampai Z. Ada yang separuh-separuh, ada Separuh. yang benar-benar spontan juga ada. Uhuy, sorry. Nggak apa-apa, santuy. Biasanya yang konten spontan itu konten kayak apa, Bel? Misalnya live streaming main game itu kan konten yang spontan, jadi kayak nggak ada kayak gimana Oh. nggak ada yang kayak perencanaan kayak nanti harus gini kan nggak ada. Misal Mungkin sama kayak main game, konten-konten yang lagi viral gitu ya. apa ya, misalnya main Among Us gitu kan, aku misalnya diajak temanku gitu kan, ya masa ngomong-ngomong nanti kamu jadi yang jahat ya, nanti kamu ini kan enggak, berarti kan tuh konten yang hitungannya spontan. Uhuy. Oke. Itu yang spontan tuh yang kayak gitu-gitu. Atau misalnya yang tipis-tipis aja, misalnya Vito kalau lagi niat, kadang aku research dulu enaknya ngomong apa ya. Jadi sebelum kalau niat aku research kayak apa yang harus kubahas ya hari ini. Misalnya garis besarnya aja, ini sama ini gitu. Misalnya tentang gempa bumi, atau misalnya tentang CF atau tentang apa gitu, garis besarnya ini yaudah ya, nanti sisanya spontan. Uhuy. Iya. Kira uhuy. Oke. Terus tadi aku bilang kan ada yang separuh juga. Kalau separuh tuh biasanya gini, aku live streaming terus aku menilai kayak ini ada momen nih, aku catat dulu menit berapa, tentang apa, live streamnya apa, terus aku jadiin short. Nah pas aku jadiin short itu aku tonton ulang tuh momen itu, enaknya nih diapain ya gitu. Terus aku catetin apa gini, ini sampai ini, ininya tentang ini, ininya gini, perlu nggak narasi tambahan, kalau perlu aku bakal take, terus kayak aku sampaikan nih ke editor gitu kan. Kayak Bang, ini tolong ya editin ya, ini live streamnya ini tentang ini dari menit ini sampai ini, nanti kalau aku ada requestan khusus aku bakal bilang pengennya nanti gini, kalau enggak ya nanti aku serahkan ke editornya ya. Terus separuh tuh seperti itu. I see, oke. Terus kalau yang full bener-bener aku harus rencanain dari A sampai Z, mungkin itu lebih ke yang misalnya aku unboxing keyboard. Kalau kamu pernah lihat shortnya aku unboxing keyboard itu kan, aku rekam sendiri, terus aku bikin skripnya, aku ngomongnya gimana gitu ya. Itu aku rencanakan dari A sampai Z. Atau misalnya ada short percakapan, atau misalnya ada short aku nyanyi, itu kan harus aku rencanakan mau nyanyi apa, nanti nyanyinya terus kayak nanti videonya pengennya gimana, nanti sampaikan ke editornya kayak gimana ya, gitu. Sama yang tipis-tipis itu mungkin role play kali ya. Role play kan kayak misalnya nanti ini misalnya ada agenda ceritanya apa, nanti disampaikan kayak nanti gini, oke, terus sisanya ya spontan aja. Itu sih paling sih. Prosesnya lumayan panjang ya kalau pembuatan konten. Udah biasa aja. Udah biasa ya, oke. Udah biasa. Tapi hal paling ribet pas produksi konten itu apa biar menurutmu? Yang paling panjang apa Yang paling ya? ribet editing apa ide? Wah, kalau gitu. editing sih justru iya sih, nyari ide ribet. Editing juga ribet, makanya aku hire orang. Dulu tuh ada zamannya aku ngedit sendiri tapi aku stres kayak ya ampun, ngedit emang ngedit selama ini ya. Jadi kayak waktu buat ngedit tuh gue ngerasa bisa buat yang lain gitu loh. Jadi ya udahlah, hire aja deh, gak apa-apa lah, pakai duit nyoh gitu. Wah, mantap. Itu jalan keluar paling editin enak. nyoh. Uang bukanlah segalanya, tapi segalanya butuh uang. Asik. Realistis aja lah ya, realistis aja. Ya, betul. Jangan suka maksain diri juga gitu. Maksudnya hemat boleh, pelit jangan gitu loh. Apalagi pelit sama diri sendiri. Oke, Bel. Bayangin Oke. Bayangin. Gue ngerasa gue bisa semuanya kok, gue bisa. Maksain diri gitu kan. Ngedit semuanya sendiri.
apa-apa sendiri ya besoknya tipes. Nah, sering terjadi sih Bir itu Bir. Kerja tipes. Jadi bagi kayak gitu. Jadi Tipe-tipe lebih baik kayak yang bisa gue kerjakan sendiri, tapi yang sekiranya agak sulit buat gue kerjakan sendiri, gue serahkan ke orang lain gitu. Entah tuh kayak misalnya ada tawaran kayak, oh aku mau, bisa kadang kan ada tawaran-tawaran kayak, ini kak mau nggak aku bikinin ini gratis, atau misalnya kak mau nggak aku ada tawaran diskon nih kak, gitu-gitu biasanya. Atau misalnya aku yang langsung nge-reach orangnya buat komis gitu juga bisa. Jadi itu yang paling susah tuh selain editing sama nyari ide itu eksekusi. Nah, bener Bir. Bukan Iya sih. bukan eksekusi kamu mati sekarang juga gitu bukan ya? Mantap. Bukan, maksudnya eksekusi idenya gitu maksudnya. Oh. Kadang kan nyari ide aja udah susah. Nah, tapi udah ada ide pun eksekusinya kadang juga susah. Kalau eksekusinya nggak tepat jadinya jelek kontennya. Biasanya gitu. Oh, berarti pembuatan konten itu ribet semua ya, dari ide, editing sama eksekusi. Semuanya ribet. Kalau mau bagus harus dipikirkan semuanya dengan matang. Tapi kan tidak ada yang sempurna, pasti ada yang namanya konten yang tidak bagus, tapi Ya. ada yang bagus juga. Pira sendiri juga ada kok yang gitu-gitu, konten yang jelek, konten yang bagus ada. Konten atau live stream yang paling kamu enjoy itu yang modelan kayak gimana, Fit? Live stream yang paling aku enjoy yang modelan gimana? Main game kah? Atau free talk? Free talk kalau ada topiknya that's enjoyable. Karena aku ngerasa aku bisa ngomong kalau ada topiknya. Kalau nggak ada topiknya kayak krik gitu. Minus topik. Sering tuh minus topik tuh. Kalau main game kalau ada temennya asik, kalau sendirian kadang suka bosen. Ya kalau main sendiri kadang-kadang tuh aku anaknya tuh gampang bosenan. Berarti ini waktunya kita game-game mabar yang ini. bener-bener aku suka. Mabar? Apa nih, makan bareng? Boleh. Enggak kan tadi si Pira kan bilang ini kan apa namanya kalau main game sendiri agak bosen kan. Nah aku menawarkan diri Ya, nih untuk mabar. Tapi kalau kebanyakan main game juga enak juga. Nah susah kan lo? Secukupnya. Ya jadi ya, porsinya kalau Pira tuh harus pas. Jadi kayak main gamenya tuh nggak boleh keseringan. Tapi kalau nggak ada juga gabut juga gitu. Ngerti nggak? Aku kalau nggak live streaming biasanya jarang main game sih. Tadi kan yang paling enjoy kalau free talk ya. Kalau ada topik itu Iya, enjoyable. kalau ada topik. Nah, Kalau nggak ada topik aku gabut. Gabut. Aku gabut ngomong apa ya? Tapi kalau ada topik enak banget ngomongnya lancar gitu kan. Enak ada topiknya. Kayaknya mulai sekarang aku kalau mau free talk harus itu deh, harus kembali ke laptop di saat aku mempersiapkan topik-topik yang ingin dibahas. Kayaknya aku harus kayak gitu deh biar nggak minus topik. Ya nggak apa-apa, ini namanya apa sih? Sadar diri. Bukan sadar diri juga sih, tapi apa ya bahasa itunya? Apa ya? Introspeksi diri. Ya nggak sih? Nah, introspeksi, betul. Ya, nah kadang tuh sebagai content creator juga harus introspeksi diri gitu. Oke. Betul. Jadi bisa tahu kurangnya di mana dan bisa memperbaikinya. Topik yang paling kamu suka itu kayak gimana, Bir? Yang selama kamu free talk. Wah banyak, apa aja nggak apa-apa sih, yang penting nggak aneh-aneh. Contoh Contoh, anime. saking banyaknya bingung. Topik apa ya topik ya? Anime. Jadi bingung lagi. Apa nih. ya? Banyak. Banyak Aku ya banyak. nggak bisa nyebutin, saking banyaknya nggak bisa nyebutin satu gitu, nggak bisa. Karena kalau udah ada topik enjoy tuh pasti aku tuh ngomongnya tuh dari A sampai Z gak kelar-kelar ya. Oh, berarti bisa sampai berjam-jam, Bir, live streamnya. Ya pokoknya sampai kelar itu omongannya ya, baru kelar. Habis itu pas topiknya habis, lalu sekarang apa? Biasanya gitu. Bira paling lama streaming berapa jam, Bir? Record. 12 jam per satu stream. Kalau Itu misalnya ya dihitung sampai yang kayak berhari-hari itu bisa lebih lama, semingguan pernah. Subahaton ya? Ya semacam itulah, namanya Piraton. piraton. Aku ada piraton. Piraton. Cool. Biasanya aku stream kayak 12 jam per streamnya itu. Waktu favorit buat stream itu apa, Bir? Kapan? Pagi, siang, atau Pagi. malam? Malam. Malam.
Malam sih. Oh iya, Kalau Dark Witch ya. pagi-pagi aku belum bangun. Pagi mensapsa. Siang-siang panas, ya kan? Sudah panas berisik lagi, banyak mobil lewat kan. Iya. Terus kadang tuh ada mama atau papaku beraktivitas, jadi kayak ada suara-suara noise gitu kan. Sore-sore juga, sebenarnya sore-sore aku kadang masih suka stream. Setidaknya nggak seberisik siang. Cuma tetap aja paling enak itu malam sih, karena malam kan misalnya mamaku sudah selesai beraktivitas, terus apalagi AC udah nyalain, pintu udah ditutup, terus keberisikan itu ya sudah lumayan menghilang gitu ibaratnya. Ya lebih enak tuh malam. Defaultnya Aku malam nih ya. memang kayaknya butuh apa ya, ruangan yang isinya cuma aku doang. Apa sih namanya ruangannya itu, kedap suara ya kalau nggak salah. Ya, gaming Itu room. sih. Cuma mahal, ruangan kedap suara teh bangunnya. Pakai kardus Itu dulu, biar kardus itu dulu gak apa-apa tuh. Pakai kardus. Emang dikira SpongeBob sama Patrick tuh imajinasi. Kan tadi di siang hari kayak ada kejadian-kejadian kayak gitu kan. Terus pas live stream malam itu ada nggak kayak kejadian yang bikin malu gitu pas lagi live? Tiba-tiba ada suara motor. Bikin malu. Oh, pernah Balapan. aku lupa nge-mute. Jadi aku tuh kan WC kan sebelah. Tapi aku lupa nge-mute. Jadinya ada suara percikan-percikan air gitu. Oh. Biasanya yang terdengar itu sih apa namanya? Itu kalau aku yang di WC gitu, tapi kedengeran percikan-percikan air kan malu gitu. Tapi biasanya kadang papaku yang sering terdengar lagi mandi sih biasanya. Papa Pira mandi. ASMR. Dia udah beliau itu santai sekali, kayak papa tuh mandi kedengaran. Oh ya udah sih, emang kenapa gitu. Ya bener sih Bir. Kayak udah lah, nggak apa-apa, bodo amat gitu papa. 4 tahun jadi VTuber aku nggak pernah ketiduran, karena apa ya, kalau stream itu ya nggak bisa tidur. Oh, ngopi dulu tapi Bir. Nggak, aku nggak suka ngopi, lambungku sakit. Berarti kalau ke kafe gitu pesan apa Bir? Minumannya. Susu kalau nggak teh. Jarang ngafe sih, aku lebih suka di rumah aja. Oh, oke. Kamu pilih live ngobrol atau main game? Main game. Konten collab apa solo stream? Collab. Among Us atau GTA RP? Aduh. Lagu anime atau lagu koplo remix dangdut? Lagu anime. Cowok wangi, cowok rapi atau aku? Cowok wangi sama cowok rapi. Improvisasi apa pakai skrip? Pakai skrip lebih oke deh. Nge-lag pas live atau mute pas lagi semangat-semangatnya? Tidak, pilihan macam apa ini? Aku tidak suka nge-lag, Terus tapi kalau nge-mute pas lagi semangat-semangatnya kocak juga sih. Ya mending nge-mute aja lah, biar lucu ya, enggak apa-apa deh, jangan nge-lag. Sebel gue kalau nge-lag. game atau musik? Musik. Voice acting apa ASMR? Aku mungkin aku tidak ahli dalam dua bidang tersebut, tapi kayaknya kalau disuruh milih voice acting aja lah, ya itu aja. Oke, langsung kita voice actingnya Pira. Aku nggak jago Anji. Aku nggak jago Cok. Aku nggak jago voice acting, aku nggak jago ASMR. Cuma kalau disuruh milih ya voice acting aja. Gitu. Nanti aku ulang tahun, jangan lupa datang ya guys, tanggal 22. Aku ada streaming khusus ulang tahun aku, jangan lupa Oke. datang. Oh, selamat ulang Awas tahun kalau ya nggak Juli. datang. Juli. Pira. Ya ini kan bulan Juli. Iya, aku ulang tahun bulan ini tanggal 22. Nanti ada live stream khusus. Makasih banget ya Pira udah nyempetin waktu buat ngobrol bareng kita di VTuber Corner. Terus semoga karirmu makin bersinar jadi VTuber kesayangan semua orang. Amin. 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 Oh iya, buat yang nonton konten ini sampai akhir, jangan lupa follow dan subscribe channelnya Juliana Safira dan kasih dukungan terus buat karya-karyanya, dan jangan lupa komen part favorit kalian yang mana di komen. Kita tunggu.